kasih Bapak Gembala, hari penyeluruhan ini. Saudara, pujian yang baru kita naikkan, terima kasih untuk musik, ya, musik Tuhan. Pujian yang baru kita katakan, ya Yesus sayang. Betul, kita gak ragu dia sayang kita. Kita mau belajar. Kasih Tuhan kepada kita itu tidak pernah kita lakukan. Amin. Sampai dia berkorban habis-habisan. Ingat satu proses ini. Kasih yang luar biasa yang Tuhan beri kepada manusia mantan-mantan bajingan itu bagaimana? Dulu Pak, kalau jadi mantan bajingan, coba masuk ke bajingan juga. Tujuh, loh, sayang Tuhan kepada semua kita mantan-mantan bajingan itu tidak akan kekal di hidup kita kalau kasih itu tidak tersalur ke orang lain. Kalau kasih itu saya ulangi, ini konsep penting yang di rumah juga. Kita tidak pernah melakukan kasih Bapa Yesus. Tetapi kasih itu tidak akan ada lagi kalau ada stok mandek untuk pribadi. Kasih itu akan menjadi luar biasa di hidup kita ketika kasih yang kita terima gratis dari Dia itu bisa tersalur ke orang lain. Maka itu di dalam hidup kita sebagai anak-anak Bapa itu ada yang di luar sana itu bukan penting. Karena jangan lama-lama masuk jauh-jauh dari sini mau belajar. Apa pintu dibuka ya? Saya kalau mengajar serius semua bisa. Makasih saya. Ini bedanya murid-murid Tuhan Yesus dengan agama-agama yang lain. Yang lain selalu punya prinsip. Nggak penting urusan orang lain, yang penting kamu rajin ibadah. Nah ini kalau Bapak kita boleh rajin ibadah, tapi kalau masih punya musuh, tidak berkenan kepada Dia. Jadi hubungan kita dengan Bapa di surga sangat ditentukan dengan hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar. Jadi saudara nggak bisa berkata begini, aku nggak mau, tidak mau tahu urusan yang lain. Pokoknya aku benar dan beres dengan Tuhan. Dan itu nggak berlaku. Kasihkan Matius 5:23 kalau saya dibuka, kalau mau dibaca, sudah ada layarnya. Oke, silakan. Ini Matius 5:23. Ini kalimat yang paling aneh sedunia. Tidak ada manusia lain selain Tuhan Yesus yang ngomong seperti ini ya. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, kata persembahan itu gak harus memberi uang, tapi itu bicara ibadah ya, atau seganti. Sebab itu jika engkau beribadah karena ada mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada baca dalam saudaramu terhadap engkau surah tinggalkanlah ibadah
Ingat yang baru pertama kali ngerti ayat ini. Yang umum, kalau kita di hati kita ada sesuatu dengan orang lain, betul atau tidak? Itu umum. Tapi ini bukan. Kalau kita sedang beribadah, mau memberi persembahan, tiba-tiba kita tahu ada saudara kita dia nggak enak hati kepada kita. Sulit gak? Sulit gak? Mengerti perasaan orang lain terhadap diri kita. Wah, saya bilang ini sulit sekali. Ayo berapa kali kita ngalamin salah ngomong, dan kita nggak sadar kalau kita sedang salah ngomong, tapi yang dengar tertusuk hatinya. Sering ucap sering namanya manusia. Ini luar biasa. Maka itu Yesus sayang. Dia sayang padamu. Tapi kalau masih ada di antara kita belum berdamai dengan siapa saja, maka sayang itu tidak berlaku untuk hidup kita. Sebab kasih itu tidak egois. Pasti ada pertanyaan, gimana caranya saya tahu si A, si B, si C ada apa dengan saya? Kalau Tuhan Yesus sedang berbicara, maka ketika kita lupa atau tidak tahu, kalau ada orang yang tersinggung gara-gara perkataan dan kelakuan kita, pasti Roh Kudus diberitahu kita. Itu loh, saudaraku yang kayaknya aku dengan ini keren. Nah, saya akan ngomong hati-hati yang ngomong begini. Biasanya cuma ambil Om atau Pak Mbak, Pak Gem. Saya itu nggak punya musuh. Cuma ada 5 orang saya tahu saya ngomong. Lu dengar gak saya ngomong apa? Gak punya musuh tapi ada urusan. Tapi malas ketemu. Banyak gak kira-kira? Tema yang terpilih sangat dahsyat. Excellent family. Keluarga dambaan Tuhan. Keluarga impian Tuhan. Ini memang berarti pulang dari weekend ini termasuk mengikuti di rumah. Udah saya minta maaf kepada yang ibu di Zoom, di Instagram, di Zoom saya tadi sesi pertama lewat berdoa saya sama beli tiketnya jauh sama minta maaf. Kemarin ketika Pak Jonet dari Solo ingatkan, Buden nggak bisa loh dari Bandar Solo ke Sarangan cuma 1 jam. Terus saya cari penuh semua pesawat karena libur. Jadi saya minta maaf ya, dan nungguin dari sore 4:30 lanjut. Jadi besok siang setelah makan siang ada satu sesi lagi apa ini? Ada satu lagi mesti kamu bilang tidak ada keluarga yang tidak dibolehkan. Saya mau beri pertanyaan, tapi jangan tersenyum. Tapi jawab jujur ya. Toh saya tidak kenal saudara semua. Yang kenal yang kepala tahun berapa ya? Kemudian bangga yang lainnya. Lalu kalau Pak Ishak ini saya kenal sejak dia belum lahir. Loh kok bisa? Karena papanya Ishak dengan papa saya tahun 50-an itu satu yang lainnya.
Jadi kenal mamanya Princess, dia belum lahir. Koko cicinya saya kenal semuanya. Karena dia anak korekan. Kau kata anak korekan nanti apa? Lalu Gembala pernah bertembak dua. Kenapa sama kalian? Jadi saya tak kenal yang lain, cuma dua orang. Jadi kalau saya ngomong sesuatu, pasti saya tak ibu sudah berkenal. Betul kan? Begini. Tolong jawab pertanyaan saya. Yang sudah menikah, yang belum dengar banyak. Suami, kita lebih mudah ngampuni istri kita atau ngampuni orang lain? Jangan jawab dulu. Loh, saya belum selesai. Yang kedua, hai istri, lebih mudah ngampuni suami atau ngampuni orang lain? Jawab jujur. Betul? Sebab suami istri bertemu tiap hari. Saudara lihatlah, ternyata sulit mengampuni yang tiap hari kumpul. Ya. Yang sengaja. Dan ini yang menderita. Maaf, pasti yang sudah sadar sudah ngomong merdeka. Lu maaf. Oke. Dari wajahnya masih banyak ya. Anak-anak, yang belum menikah dengar ya. Kami yang sudah menikah, mama-mama, om tante mau jujur kepada kalian. Benar ya pertanyaan saya, untuk yang sudah menikah dan untuk yang belum menikah, tarik kupingmu panjang-panjang sudah juga betul. Ini pertanyaan. Siapa yang setuju kalau di dunia ini ada dua orang yang rajin saling menjaga, itu pasti suami istri. Orang jujur diberkati Tuhan. Nah, kalau menikah setelah dia pengakuan jujur kami, tetap menikah. Apa sih? Saudara, ini loh fakta. Betul tidak? Maka itu keluarga yang excellent, keluarga yang sempurna, keluarga yang bahagia adalah keluarga bukan yang gak pernah ribut, bukan keluarga yang gak pernah ada pertengkaran, mungkin, tapi keluarga yang rajin dan selalu dan terus saling mengampuni. Amin. Betul? Tapi faktanya saya ngomong apa adanya. Itu adanya apa? Ada yang mengaku sih. Adanya apa? Saudara, pelajaran tertinggi dari Tuhan Yesus bukan doa, bukan rajin ibadah, bukan persembahan. Pelajaran tertinggi dan nomor satu dari Tuhan Yesus adalah mengampuni. Maka itu percuma kita berkata aku rajin doa pagi, aku rajin doa siang, aku rajin doa sore, aku rajin doa malam. Itu baik? Tiga, karena terjadi doa terus. Nah, tahu itu? Tuhan gak suka kalau saudara doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam. Gak suka. Lalu tidak. Betul tidak? Maka itu jangan terjebak dengan rutinitas ibadah. Karena yang Tuhan
Justru waktu kita di luar ibadah, di bumi ini bagaimana? Ingat ya, jadi anak-anak yang belum menikah, saya beritahu dulu, Alkitab itu menulis rangkuman ya, bukan 1-2 ayat, rangkuman. Ternyata kalau ada orang-orang muda ingin menikah dan ketemu pasangan yang cocok, gak ada keributan, begini kesimpulannya, menikahlah dengan ayat. Serius. Karena kalau menikah dengan ayat aman, gak bisa tersinggung, gak butuh duit. Oke? Tidak mungkin. Jadi anak-anak muda, tidak akan kalian menikah dengan orang yang cocok. Tidak mungkin. Kata tidak. Enggak. Dan bisa. Salah, bukan dicocokkan. Salah. Kalau dicocokkan, itu suami memaksa istrinya, ngerti dia. Yang dituntut, menuntut balik. Kalau itu kamu harus berlaku dan dicocokin. Nggak bisa. Menikah itu harus menerima semua yang ada di hidup orang itu, saklamani sakambumi. Amin. Yang benar semua kelakuannya dan baunya. Kok gak ada yang aneh? Mampu. Suami masih ada. Coba ya, gak suami. Itu karena menikah semuanya diterima. Maka itu tidak boleh ada tuntutan. Terus adanya apa? Mengharapkan. Betul? Aku berharap kamu. Aku berharap kamu. Ini buat-buat. Ini keluarga semua. Bayangkan kalau saudara kita berkata, kalau saudara nekat kita cari yang cocok, kamu dengar? Maka itu apa jadi hukum tertinggi ajaran tertinggi dari Tuhan Yesus? Sebab setiap saat walaupun pendeta bisa nggak salah? Coba bisa nggak salah? Tidak bisa pendeta, tetap manusia bisa salah. Maka itu benar. Oh, ini kan bukan dulu ayat Matius 18 ayat 19. Ayo kita belajarnya. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Barang tolong katanya. Dari Kejadian sampai Wahyu, hanya satu ayat ini yang berisi janji paling dahsyat. Minta berapa hal? Ayo, minta berapa hal? Artinya semua. Ini janji luar biasa. Maka permintaan 2 orang yang sepakat itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Bisa nggak percaya? Ayo, siapa pernah menggenapi ayat ini? Minta apa saja dikasih? Ada nggak? Nggak ada. Ternyata saya salah. Tidak hanya 2 orang saja. Ada kata kunci 2 orang yang siapa 2 orang yang berkesepakatan? Suami istri.
waktu itu anak-anak muda bilang, nanti kalau kalian menikah, buat kesepakatan dengan bukti mengucapkan janji nikah kepada. Nah, ketika kita menikah waktu itu, mengapa harus ada janji nikah? Karena itu bentuk kesepakatan. Bentuknya akan setia, tidak akan menyakiti, tidak akan menyudahkan, mau menerima apapun adanya, betul gak? Itu kesepakatan. Dan menurut Maleakhi 2:14, siapa yang mengesahkan kesepakatan? Nanti siapa namanya? Oh, cukup sekali. Hebat. Tangannya cepat. Oh, pria cepat loh. Sebuah kesepakatan yang kita buat dalam istilah hukum ada dia pertama dan dia kedua. Itu dia dapat siapa kesepakatan itu dibuat? Bukan umum, ini mau umum. Notaris. Dua orang yang mengadakan kesepakatan harus notaris. Tapi masalah, notarisnya terkenal dan hebat. Tapi kalau nggak ada satu ini, saksi. Maleakhi 2:14. Tadi ngomong saksi siapa ya? Yang mana? Oh iya Pak. Pak Andri siapa ya? Andri. Katanya kasih Pak. Mau kasih? Ya kasih. Oh jadi tahu. Jadi bukan bisa goreng ini Pak. Mau kasih dulu. Oh jangan. Aku dipuji. Ya wis. Dengan ya. Satu-satunya ayat yang Maha Besar Maha Kudus hadir menjadi saksi itu hanya waktu kita menikah. Bongkar Alkitab saudara, dia hadir membenarkan ini kurang usaha, dia hadir menyembuhkan, dia hadir menolong, dia hadir bermujizat, dia hadir menyertai. Tapi satu ayat saja dia hadir menjadi saksi, itu cuma ada di Maleakhi 2:14. Dan aku bertanya, ini para imam protes dengan Tuhan sebab persembahan mereka tidak diterima. Mereka protes. Kenapa persembahan kami tidak diterima? Kenapa? Itu pertanyaan. Coba baca nanti ya, cuma 4 pasal pertanyaan. Begini jawaban Imam Kudus. Oleh sebab Yahweh yang telah apa? Baca yang telah menjadi saksi antara saya tahu kau sesuatu sebenarnya maksud sama aku suami. Oleh sebab Yahweh yang telah menjadi saksi antara kau suami dan istri masa muda yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dia masuk umur dan istri seperjalanan. Merinding saya pertama kali baca dia hadir menjadi saksi waktu kita menikah. Tanya, penting kalau sampai yang Maha Besar, yang Maha Kudus menjadi saksi waktu kita menikah? Penting gak? Penting, karena ini kita buat kesepakatan. Mereka itu pernikahan dan main-main. Karena dia menjadi saksi, dia ayat 16. Ini juga satu-satunya ayat, bahkan satu-satunya buku di dunia yang ada pernyataan sebab aku ngapain? Membenci perceraian. Tidak ada di buku lain. Berarti tidak ada Tuhan dan
dewa yang pernah berkata saja Bapak kita sebab aku membenci perceraian. Dia bukan gak suka. Kalau cuma gak suka ya gak apa-apa. Ini benci. Yang punya bahasa Jawa kata sengit dan getik. Wih, luar biasa. Kalau kata sengit dan getik orang Jawa betul benci perceraian. Sebab waktu kita menikah dia hadir di sana. Lalu kita permainkan dia. Kembali perayaan 14. Nah ini kita besok. Hati-hati loh. Macam-macam mocong dan ini. Aku datang dari saksi antara kau dan istri muda belayar. Ya betul. Istri yang istri apa? Istri masa muda. Bukan istri muda. Lu baru bisa ngomong. Menurut ayat ini, betapa seriusnya Tuhan tentang pernikahan. Betul? Coba saya kumpulkan ini ya. Begitu yang Maha Besar dan Maha Kudus sangat perhatian pada keluarga pada pernikahan. Mulai kita kejadian lembaga pertama, institusi pertama yang berbadan hukum ini bukan untuk pemerintahan negara, bukan lembaga keuangan, bukan lembaga militer. Catat, lembaga pertama yang dibentuk oleh Yang Maha Besar itu lembaga pernikahan. Sebelum ada yang lain, keluarga besar. Kejadian 1:28. Kejadian 1:28. Kejadian. Berarti sebenarnya suara saya yang benar ya. Tuhan ngapain? Ini lembaga pertama. Sebelum ada pernikahan, ini keren, maka tidak ada berkat. Kata berkat pertama kali muncul ketika Adam dan Hawa menikah. Saya mau cek kalau begitu, tolong Instagram Facebook tulis suaranya jelas tidak? Tolong Jonet, kalau kita bacakan bantu. Kalau enggak saya nggak usah pakai mic saja. Aman? Belum jawab. Tolong jawab Zoom Instagram Facebook. Kami berani depan saja. Aman? Tolong jawab. Gema. Aman ya? Oh, gema. Aman. Coba, kalau saya nggak pakai mic, dengar? Dengar ya? Ya udah, saya nggak pakai mic aja. Nggak pakai mic lebih jelas. Lebih jelas ya? Jelas. Oke, saya lanjut ya. Terima kasih. Jadi lembaga pertama yang dibentuk oleh Tuhan bukan gereja, bukan negara, bukan militer, tapi pernikahan. Tuhan memberkati mereka, lalu berfirman, lahirkan generasi baru. Luar biasa. Terus sepanjang perjalanan penulisan Alkitab, keluarga. Lihat Keluaran 2 ayat 1. Keluaran 2 ayat 1. Ini bukti seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lahir siapa? Oh, Pak Jeffrey, itu dong. Ini Pak Gembala GPJ dari Ngawi, kalau kita.
cuy. Ini kalau mau pakai ketemu kamu. Udah makan belum? Masa bisa tutup? Anaknya di sini. Oke, lanjut. Jadi ini bicara tentang siapa? Keluaran 2 ayat 1. Musa lupa. Musa. Ini lahirnya Musa. Ini papa mamanya Musa. Untuk apa? Kalau sudah baca pasal 1 kitab Keluaran, bagaimana Israel menderita 400 tahun. Akhirnya Tuhan cari keluarga. Aneh. Gak cari tentara, gak cari polisi, gak cari raja siapa. Keluarga Musa dipanggil. Hakim-Hakim 13 ayat 1. Ada apa di Israel hari itu? Hakim-Hakim 13 ayat 1. Orang Israel melakukan apa? Ayo baca dong. Melakukan apa yang jadi maka. Sebab itu menyerahkan mereka dalam tangan orang Filistin. Siapa yang dicari? Ayat 2. Pada waktu itu ada seorang dari seorang dari keturunan orang Gad, namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak. Bertahun-tahun saya utak-atik 2 ayat ini. Coba dengarkan. Ada nggak hubungan negara menderita dengan keluarga mandul? Jawab, ada hubungan nggak? Enggak. Coba pakai ilmu Jawa, utak-atik, gatuk ini. Tapi cara Yahweh Tuhan menyelamatkan sebuah generasi selalu lewat keluarga. Ini baru 2 contoh ya. Keluaran dan Hakim-Hakim. Saya gak punya waktu untuk membuka semuanya di Alkitab. Saya menangis. Ternyata keluarga itu harapan Tuhan yang paling besar. Maaf, bukan gereja, tapi keluarga. Harapan keluarga itu keselamatan sampai kepada banyak bangsa. Terus berlanjut. Malaikat 4. Tadi kita sudah baca Malaikat 2 keluarga. Malaikat 4 ayat 6 itu ayat terakhir. Tuhan bicara keluarga lagi. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, anaknya anak-anak kepada bapak-bapaknya. Ini bicara keluarga tidak? Bapak, anak-anak, bapak. Kalau nggak beres, Tuhan Yesus tetap akan datang. Karena itu janjinya. Tapi bukan untuk memberkati, tapi untuk memusnahkan bumi loh, saudara. Nggak main-main. Ibu, teleponnya cepet ya, jangan lama-lama. Ayo, dia. Kok bisa matikan semua handphonenya? Oh, penting mendengar firman. Orang tahu kok saudara lagi di sini. Soalnya ini luar biasa. Akhirnya perjanjian lama ditutup, Malaikat meninggal, dan Tuhan tidak bicara lagi kepada Israel selama 400 tahun. Begitu kita buka perjanjian baru, Injil Matius pasal 1 ayat 1 tentang silsilah. Apa itu? Keluarga. Di mana mujizat Tuhan Yesus yang pertama dalam peraturan skenario kerajaan surga? Di kanan. Di pernikahan. Ada apa itu? Keluarga. Dan Paulus menulis bahwa pernikahan kita di dunia itu sama seperti pernikahan anak domba dengan gerejanya. Bicara keluarga. Sampai kitab Wahyu 22 pasal 19 itu tentang pernikahan anak domba. Saudara, maka itu kalau Bapak Ibu Gembala memilih tema Excellent Family, keluarga yang diidam-idamkan Tuhan, ini tidak boleh
berhenti sampai kita saja. Ingat awal tadi saya berkata, kalau kita sudah dipulihkan, mengalami kasih sayang Tuhan, maka kita harus saja begini. Harus apa? Berbagi. Cari keluarga-keluarga yang tidak harmonis. Apa yang kita akan dapat 4 sesi dalam retreat 2 hari semalam ini, Roh Kudus menolong kita untuk kita mampu menolong orang lain. Jadi nggak boleh stop. Jadi nanti sekarang kembali ke Matius 18 ayat 19. Selamat ini apa yang kita cipta. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia sepakat, siapa 2 orang yang sepakat ini? Dalam perjanjian dengan Tuhan. Minta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Jadi begini, mengapa Tuhan berani menjamin suami istri yang sepakat minta apapun juga pasti dikabulkan? Itu artinya suami istri yang benar itu permintaannya pasti untuk keperluan seputaran keluarganya saja. Enggak, amin. Masa ada suami istri minta Tuhan untuk pesawat 3, kereta api 4, gajah 2. Bisa tanya begitu enggak? Ya keluarga ngaku. Pertanyaan berikut, kalau sampai Tuhan Yesus berjanji suami istri yang selalu sepakat, seia sekata, saling mengampuni, harmonis, saling ngerti, sehati, sepikiran, menghidup seperti itu, setan bakal kalah. Apakah dalam rumah tangga suami istri selalu sepakat itu ada masalah nggak bisa selesai? Tidak, karena sepakat. Nah, dengar ya suami istri, ada nanti malam saya sudah tanya Pak Isa, nggak ada suami istri judul bisa-bisa malam ini. Awas. Supaya jujur sebelum tidur, jujur, saling ngampuni. Rahasia suami istri saling mengampuni, maka suasana tempat tidurnya itu menyenangkan, nggak sepi. Kalau ranjang suami istri sepi, itu pasti habis ngomong panjang salah, ngomong pendek salah, gak usah ngomong. Kok ya betul tidak? Maka itu yang janda tidak maka itu bukti suami istri selalu saling ampuni dan sepakat, tempat tidurnya ramai, ceria, sukacita, akan kehabisan waktu. Aduh sesok, saya tahu. Betul nggak? Karena kalau harmonis itu cerita habis, bisa habis nggak? Enggak, ada saja. Terus kita sendiri, nggak apa-apa. Secara psikologis, suami istri yang selalu beres dan damai di tempat tidurnya, itu surga ada di situ. Maka kalau 2 orang ini besok bangun, keluar kamar, yang dibawa suasana apa? Surga. Anak-anak dan semua orang tinggal di rumah itu, aduh menyenangkan. Tapi kalau di tempat tidur gak beres malam ini, besok bangun anjing gak salah ditendang. Betul? Anak-anak lagi main, kenapa ribut? Terus 2 orang ini kalau berangkat kerja atau ke gereja atau kemana, yang dibawa suasana apa? Ayo, suasana apa yang dibawa? Neraka. Karena sepanjang malam berdedek hati, berdedek. Kalau rumahnya besar, kamarnya banyak, biasanya aku tuh
warnanya panas. Enggak kesana alasan. Kalau rumahnya kecil, kamarnya pas-pasan. Iya, satu ngadep ngalor, satu ngadep itu. Maaf, betul, lapis daripada depan. Tapi saya ngomong apa adanya, bukan teori. Betul enggak? Maka itu nanti malam beres. Satu kalimat yang suami istri tidak boleh ucapkan yang belum nikah. Kalimat apa itu? Ingat dulu ya, ingat dulu. Ngerti enggak? Kalau suami ngomong gitu pada istrinya, kalau istri ngomong gitu pada suaminya, berarti ngomong apa ini? Ungkit-ungkit masa lalu. Ingat dulu. Saudara, kalau ada kesepakatan, setan kalah. Nah ini kurang ajarnya setan. Karena mereka tahu ayat ini, maka sebelum suami istri yang sepakat mengalahkan mereka, maka mereka kalahkan kita dulu. Renungkan. Membuat suami istri tidak sepakat. Setan membuat suami istri tidak sepakat. Setan untuk menghancurkan kesepakatan suami istri. Itu perlu tenaga, perlu doa puasa, perlu kekuatan tidak? Tidak. Jangan pakai mikir. Maaf. Setan itu mengacaukan kesepakatan suami istri gampang. Betul? Bukan perkara besar. Gara-gara peniti, kancing, karet. Betul. Lo ingat ini loh. Betul? Sandal. Sudahlah. Nggak berjanji. Maka itu saudara nggak boleh berkata setan itu pakai kekuatan ekstra untuk menghancurkan kesepakatan itu. Enggak. Saya punya ilustrasi supaya anak-anak juga ngerti. Setan lagi santai, senderan, ngupil, garuk-garuk. Buat kita nggak sepakat jadi. Kenapa kamu kelerak-kelerak? Betul nggak? Saudara, selama saya hidup jadi hamba Tuhan, nanti Agustus 2 bulan lagi saya akan mensyukuri 52 tahun saya jadi hamba Tuhan. Ternyata hanya ada satu masalah yang sering terjadi antara suami istri dan antara sesama kita. Masalah itu terjadi di antara kita, Tuhan pun gak bisa menyelesaikan. Bayangkan. Aneh ya? Masa Tuhan gak bisa menyelesaikan? Ketika yang satu salah dengar, yang satu salah ngomong. Coba pengalaman saya banyak gereja buram, gereja rusak hanya karena saya salah ngomong, saya salah dengar. Betul? Yakin Tuhan pun tidak bisa menyelesaikan? Lu serius loh saudara? Karena yang salah ngomong nggak mau disalahkan. Aku nggak ngomong begitu. Tapi yang salah dengar ngotot, kamu ngomong begitu. Loh, betul tidak? Loh, ya atau tidak? Ya. Semua jujur kita. Maka itu karena Tuhan sendiri gak bisa menyelesaikan, kan gak ada rekamannya. Betul ya? Serius ya. Jadi 52 tahun saya hidup sebagai hamba Tuhan, hanya masalah ini yang bisa diselesaikan. Lalu gimana? Ampuni. Namanya Yoris. Nggak usah ditutup. Saya belajar dari ilmu fisika. Loh kenapa? Hanya masalah ini. Coba lihat, Ray, Efesus 6 ayat 13. Kenapa? Salah ngomong, salah dengar ikut terus. Oh, 12. Salah.
dan daging, tetapi melawan pemerintah, setan-setan itu, melawan penguasa-penguasa, melawan pengguna gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Anak-anak belajar fisika kita tahu, suara itu bisa sampai ke orang lain, medianya sarananya udara. Jadi setiap kali kita ngomong, untuk sampai yang gak mendengar, itu lewat wilayahnya roh jahat yang ada di udara. Jadi yang ngomong ini jelas, puter-puter jadi T jadi karena lewat udara. Berapa banyak suami istri bertengkar hanya salah dengar dan salah ngomong. Lu ya atau tidak? Maka itu yang jawab tadi, iblis kalau merusak kesepakatan pakai tenaga, tidak. Gampang sekali. Jadi caranya bagaimana kalau salah dengar salah ngomong? Dengan sadar, aku juga sering salah ngomong. Betul? Aku juga sering salah dengar. Ya wes, gak usah diteruskan. Jadi di tempat tidur saling guyu. Ternyata kita dua goblok. Loh, kalau dua-dua ngaku gitu, akan perang gak? Ya wes, goblok. Jadi apa? Terus guyu dewe. Amin. Jadi kesepakatan itu yang paling dibenci oleh setan. Bukan doa, bukan doanya suami istri. Saya tanya, nggak usah bilang apa yang marah, gergetan, jengkel saja. Saya tanya, kalau suami lagi jengkel dengan istrinya, istri lagi jengkel dengan suaminya, bisa doa bareng nggak? Merasa nonton rayu nih. Betul nggak? Boleh kamu aja. Maka itu saudara, keluarga yang digambarkan Tuhan bukan yang suka rohani, suka nyanyi puji Tuhan, doa enggak, saling mengampuni dan terus mengampuni. Kenapa? Karena yang namanya manusia nggak pernah luput dari yang bersalah. Betul? Ada orang nggak pernah salah dalam hidupnya? Ada. Mayat itu loh nggak pernah salah. Makanya itu kalau ingin cari pasangan nggak bisa salah, menikahlah dengan mayat. Jadi suami istri yang selalu menjaga kesepakatannya itu surga di dunia. Ayat 20 Ibrani Matius 18. Ayat 20. Woi, ini luar biasa. Sesi pertama hampir selesai ya. Nanti lanjut sesi kedua. Andre, ada snack gak? Nah, modal di panitia ini. Cuma snack ya. Ayo kita meluruk kasirnya. Oke? Nah, saya akan baca ayat 20 Matius 18. Sering disalahgunakan oleh para pemimpin yang membuka kebaktian. Betul enggak? Saudara-saudara, hari ini kita berkumpul lebih dari 2 atau 3 orang. Karena kalau yang 2 atau 3 orang yang kumpul Yesus ada. Salah, menurut terjemahan yang betul begini. Sebab di mana ada 2 orang yang sepakat dan orang-orang ketiga. Siapa 2 orang yang pertama di ayat 20 ini? Suami istri. Sebab masih nyambung ayat 19. Sebab di mana ada suami istri yang sepakat dan ada orang-orang ketiga. Siapa orang-orang ketiga? Anak-anak. Ngomong apa tuh? Jadi ketika suami istri sepakat, ada anak-anak. Nah, anak
anak-anak kalau lihat papa mamanya sepakat, harmonis, anak-anak bahagia. Betul? Tenanan? Luar biasa. Tapi kembali setan merusak. Ada nggak suami istri hidupnya kayak Tom and Jerry? Di sini ada. Di sini ada. Ada gimana ini? Profesor di sini ada. Suami istri kayak Tom and Jerry. Apa? Loh ada yang gini loh. Apa sih kerjanya Tom and Jerry? Apa hobinya Tom and Jerry? Kejar-kejaran. Anak-anak menderita, betul anak-anak? Capek, anak-anak capek kalau papa mama ribut terus. Bertobat papa mama. Nah ini, di mana ada papa mama sepakat dengan anak-anak bahagia, ngapain? Berkumpul, berkumpul dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu di situ aku ada. Siapa? Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Wih, ini luar biasa. Tapi ingat, setan tidak bisa. Kenapa? Sebab setan mau mereka di tengah-tengah keluarga Tuhan. Dan ini sedih. Setan berhasil. Maka itu saya beri 2 pertanyaan yang sangat jelek. Saya dapat dari Roh Kudus. Aduh, sampai saya ketakutan. Setelah kita membaca 2 ayat ini khususnya, Matius 18 ayat 19 dan 20. Dengar baik-baik ya, anak-anak juga kalian dengar. Buat suami istri lebih mudah mengusir setan atau lebih mudah mengusir Yesus dari keluarga kita? Ngeri. Ternyata tidak sedikit suami istri mengusir Yesus dari tengah-tengah keluarganya hanya dengan rasa jengkel. Yang kedua, peran suami istri lebih mudah mengundang Yesus atau mengundang setan di tengah-tengah keluarga kita. Ini masalahnya. Hanya dengan jengkel, tidak mau mengampuni. Maka itu dari awal saya tekankan. Coba suami istri jujur. Kapan terakhir kita dua bisa bergurau dengan suami dan istri kita, dan itu dilihat oleh anak-anak. Sampai anak-anak bilang, jadi bapak ibu kok lucu kan? Serius loh. Papa mama suka bergurau, itu anak-anak bahagia, betul anak-anak? Benar itu. Jangan yang muluk-muluk, jangan yang sederhana. Itu janjian sebelum merem nanti malam beres ada ganjilan. Ya aku masih ingat 3 bulan lalu kamu ngomong apa ini? Saya ngomong ya lari 3 bulan yang lalu. Betul? Ini loh kurang ajarnya kita. Yang ngomong lari saya kerumain terus. Lah itu mau diurus gimana? Apa? Ya itu pinter. Apalagi setelah menikah 40 tahun terus ngomong gini, aku masih ingat loh 3 hari sebelum kita kawin mamamu ngomong apa? Loh 40 tahunnya berarti ini ngomongin siapa ini? Mama mertua. Loh, yang jadi anaknya kan gak tersinggung. Mama sudah meninggal 16 tahun yang lalu. Lo ngerti gak ilustrasi ini? Diungkit, stop. Saudara, keluarga yang excellent dimulai dengan pengampunan. Apa itu mengampuni?
lupa. Oh nggak amin sih ya? Amin. Apa itu mengampuni? Lupa. Lupa suami, lupa istri apa sih? Lupa. Oh, kalau kita suami istri rajin mengampuni, damai di bumi. Rumah tangga kita seperti surga. Amin. Mari kita tunduk kepala. Suami, mari kita berkata begini. Mengampuni istriku lebih sungguh. Lalu istri berkata, mengampuni suami lebih sungguh. Kalau masih punya mama mertua yang belum diampuni, mengampuni mama mertuaku lebih sungguh. Awas saja. Musik, ayo. Musik Pak. Nanti saya ingat gembala betul. Kita ini sesi pertama loh, sesi pertama. Mau lanjut ya? Karena utang saya tadi sesi pertama. Kalah.